selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Bu Widya. Selamat Kita, malam Bu Widya. ya malam Mbak Wiji, Mbak Fitriani. Nah, karena Bu Ida sudah bergabung ya rekan-rekannya, kita mulai berdoa untuk perkuliahan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Bu Ida sehat, Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu terlihat sehat dan segar ya Bu Ida malam hari ini. Baik, saya langsung saja karena ini sudah jam 7. Saya berikan waktu dan layar kepada Bu Ida. Monggo Bu Ida. Jadi saya akan share screen dulu ya, supaya materinya bisa muncul. Kita melanjutkan materi kemarin karena materi kemarin belum selesai. Oke, bisa terlihat teman-teman? Sudah terlihat Bu Ida. Investasi menjadi motor ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan biar bisa ketemu lagi. Oke, baik. Kita mulai aja materi kita pada malam hari ini. Kita melanjutkan ini. Sebentar, saya agak ketutup. Bisa mengajukan bagian. Mungkin bisa saya pindah di atas ya, nama-nama ini supaya bisa terlihat semuanya. Saya coba kok nggak bisa. Baik, kita masuk pada investasi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Ya. 79% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Nah, ini merupakan suatu gambaran memang pajak itu sungguh luar biasa. Apa yang kita lakukan sangat membantu sebetulnya dari satu sisi, asal tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau memang pajak itu bisa diterima dengan lancar dari masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah saya rasa juga bisa menggunakan dengan baik ya, saya rasa itu akan menjadi baik bukan buat perkembangan Indonesia sendiri ya. Nah, ini contohnya dari infrastruktur di mana di sini pekerjaan meningkatkan ekspor dan memberikan nilai tambah terhadap barang. Nah, ekspor yang ada di Indonesia itu sebetulnya sangat banyak banget gitu ya, sudah tinggi. Banyak perusahaan yang sudah melakukan ekspor impor ya, dari berbagai macam produksi yang ada di Indonesia gitu ya. Bahkan berkaitan dengan UKM pun banyak yang diekspor. Jadi kita mungkin kalau melihat barang-barang yang import gitu ya, bukan berarti itu adalah barang murni dari luar, tetapi bisa juga itu adalah dari dalam negeri. Jadi yang diekspor kemudian diperbaiki ya, dipoles kembali oleh negara asing, kemudian bisa juga dikirim kembali ke Indonesia dengan harga yang sudah berbeda. Nah, itu adalah gambaran ekspor impor. Nah, dari kita pun sama, misalnya kita ingin melakukan hal yang sama pun, sebetulnya bisa juga. Yang penting kita bisa uh, paling tidak mencantumkan label khusus yang tidak bisa diketahui oleh sembarang orang sebagai tanda. Nah, itu juga akan bisa membantu, gitu ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ekspor impor. Investasi mendorong terciptanya lapangan kerja. Nah, dengan adanya investasi, dengan berbagai macam investasi yang ada, itu akan membantu ya, membantu berkaitan dengan kita kita artinya masyarakat Indonesia yang di mana
belum mendapatkan pekerjaan atau ingin menambah penghasilan. Jadi bisa dilakukan dengan cara berinvestasi. Investasi banyak caranya, ada investasi langsung di perbankan, kemudian ke reksadana langsung ya, atau mungkin kita lewat lembaga misalnya seperti Factory, Best Profit ya, eh, BEI ya di Bursa Efek. Nah, itu kan juga membantu kita dalam berusaha untuk mendapatkan suatu penghasilan. Lapangan kerja yang semakin banyak akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, dengan adanya pendapatan masyarakat, maka di sini pendapatan masyarakat mendorong daya beli konsumsi pada masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentu saja akan membantu ekonomi di masyarakat, ya, karena memang tujuan pemerintah juga salah satunya itu. Jadi mensejahterakan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang bagaimana masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada berkaitan untuk lapangan kerja yang ada. Kalau misalnya kita belum bisa menerima pekerjaan di salah satu perusahaan misalnya, mungkin kita bisa menggunakan alternatif lain dengan berinvestasi ini ya untuk mendapatkan penghasilan. Atau kita bisa eh, bekerja sama atau bikin usaha kecil-kecilan dulu, misalnya UKM-UKM yang ada. Nah, siapa tahu saat tertentu maka kita bisa mengolah usaha dan semakin besar dan bahkan bisa ekspor. Nah, karena UKM kita itu juga ekspor kemana-mana ya, artinya tidak hanya sekedar apa namanya di Indonesia saja ya, lingkungan sekitarnya, tapi bisa juga ekspor. Contohnya misalnya ya, usaha-usaha UKM. Tadi yang saya sebutkan ada tas, bisa ada sepatu, bisa makanan, snack-snack, ya khas-khas yang ada di Indonesia. Itu bisa juga diekspor. Nah, dengan adanya itu mungkin bagi pengusaha kecil yang belum memahami ekspor impor, nah bisa dimanfaatkan untuk suatu pekerjaan. Jadi misalnya yang belum tahu ya mungkin bisa melakukan dengan kita memberikan jalan keluar buat mereka sehingga dapat ekspor impor. Dan ini contoh ya ekonomi berbasis primer, ekonomi berbasis nilai tambah. Ya. Ini adalah contoh sebuah industri sektor primer dan industri berbasis nilai tambah, hilirisasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, substitusi impor, ya, nilai tambah di dalam negeri, struktur industri, penyebaran industri, ya, kemudian devisa, ekspor. Nah, ini akan mempengaruhi ekonomi di lingkungan kita. Jadi, supaya kita semakin maju, ya kita harus berusaha. Ya, di situ. Ini merupakan suatu nilai buat kita. Kemudian untuk tantangan perekonomian global dan lokal, di sini contohnya adalah berkaitan dengan pandemi kemarin, di mana ada beberapa poin di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini sedikit saya mengulas dari yang kemarin ya, untuk mengingat kembali teman-teman. Jadi ada berbagai macam ini mengenai tabelnya. Nah, ini adalah data-data saat COVID ya, 2019. Nah, dampak dari pandemi sangat luar biasa terhadap perusahaan, ya, terhadap ekonomi masyarakat dari berbagai sisi. Ada yang gulung tikar, ada yang masih setengah-setengah gitu ya, antara hidup dan mati. Ada yang seperti itu. Ada yang memang sudah tutup ya, tidak bisa bergerak lagi.
itu adalah contoh bagian daripada uh, saat pandemi. Nah, ini merupakan tabel penurunan aliran di Asia. Jadi kondisi di Asia karena pandemi itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh negara juga di Asia juga terkena sehingga dampaknya yang luar biasa akan terlihat di tabel. Jadi ini masing-masing negara yang mencakup dari yang terkena bencana pada saat itu ya. Ada Eropa, Amerika, ya, Afrika. Nah, ini ada negara-negara. Nah, dari sini perkembangan realisasi investasi sendiri, sementara di tahun 2020, nah, ini mengalami suatu perubahan. Kembali lagi jadinya. Maaf, jadi kembali. Nah, oke, ini adalah realisasi tahun 2020 ya, per semester nilainya ada 25,8%. Kemudian ini adalah dari target realisasi investasi, kemudian mulai berkembang di tahun berikutnya, ya, mulai berkembang perkembangannya. Panjang semester 2020 di sini investasi menyerap 566,194. Nah, ini berkaitan menyerap TKI-nya. Nah, jadi di sini perkembangan yang ada 5 besar negara Asia investor ya, luar Jawa, Jawa ya. Ini terlihat dari tabel yang ada, dari jumlah nilai yang ada, jadi perkembangannya nampak banget dari mulai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Irian. Ya. Ini terlihat perkembangan masing-masing ya. Kemudian lagi ini berdasarkan wilayah, jadi sebaran investasinya, lokasinya. Nah, ini ada Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan yang lain. Jadi terlihat 4,7%, 2,4, 1,8, 1,2, 0,8, dan 2,7. Ini untuk yang lain. Nah, sementara kelihatan di sini adalah 19,7%. Kemudian lagi di sini berkaitan dengan tabel yang lain, perkembangannya di Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Riau, ya, perkembangannya Riau masih kecil. Nah, yang lain masih menyebar sangat luas. Sementara Jawa Timur di sini lumayan besar dibanding Jawa Barat, ada selisih sedikit. Jawa Timur dibanding Jawa Barat, ada selisih 2,sekian. DKI lumayan besar, 12 lebih, karena memang ibu kota sehingga mereka untuk perkembangannya lebih cepat itu karena kondisi masyarakat yang ada, karena di sana semakin lama semakin padat. Nah, kenapa pemerintah berupaya untuk memindahkan ibu kota? Salah satunya karena sudah terlalu padat. Nah, kalau misalnya katakanlah jadi dipindah ke Surabaya, wah mungkin malah semakin apa ya, semakin rumit mungkin karena kondisinya kalau Surabaya aja saat ini sudah padat. Kalau ibu kotanya pindah ke Surabaya, kira-kira apa yang harus kita bayangkan gitu padatnya gitu kan. Jakarta aja sudah seperti itu, Surabaya saat ini seperti ini. Nah, kalau di Kalimantan alternatif lahannya sangat luas. Ya. Jadi kemungkinan untuk berkembang itu sangat masih memungkinkan dengan kondisi yang ada. Sementara kalau di Surabaya tidak memungkinkan dengan kondisi yang ada. Kalau kita lihat saat ini aja sudah seperti ini, apalagi kalau sampai dipindah ke Surabaya, ya bisa kacau ini. Oke,
Ini berkaitan dengan realisasi investasi sektor industri tahun 2020 ya. Sudah mulai ada perkembangan, jadi perkembangan sudah semakin membaik di tahun 2020 karena memang kondisi ekonomi sudah mulai masuk pra ya. Itu jadi sehingga sudah semakin baik. Kemudian di sini ya ini adalah berkaitan dengan adanya saat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 19 BKPM sebagai garda terdepan, menginginkan garda terdepan, tetapi pada saat itu kita masih terpuruk gitu ya. Jadi masih belum bisa stabil gitu ya karena ekonomi. Ini saya ambil dari BKPM gitu ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, ini data-data di 2019. Oke, kita lanjut lagi di sini data dari perusahaan. Ini berbagai macam permasalahan yang timbul ya, menyelesaikan masalah investasi yang eh, bermasalah itu ya. Nah, tetapi kan tidak semudah itu kita melakukan suatu kegiatan investasi yang kita harapkan. Jadi memang nggak mudah, nggak gampang kita melakukan. Mungkin kita bicara gampang, tetapi belum tentu untuk kenyataannya. Ini dari berbagai negara, ya, jumlah perusahaan, perencanaan nilai investasi, potensi, ya, sangat luar biasa. Kemudian mungkin kalau kita lihat ke belakang, pemerintah juga mengalami keterpurukan, ya, usaha pemerintah sempat terpuruk, bahkan sampai saat ini belum bisa bangkit secara penuh, gitu ya, dari berbagai sisi. Ya, contohnya saja misalnya berkaitan dengan investasi yang di insuran. Pemerintah mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai insuran milik pemerintah untuk sementara banyak yang ditutup. Hanya di tempat-tempat khusus aja yang masih berjalan. Dan itu pun tidak bisa sesuai harapan baru. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat itu sudah berbeda. Kepercayaan masyarakat tidak seperti dulu saat tidak adanya uh, usaha pemerintah yang mengalami kolaps. Nah, setelah pemerintah kolaps, tentu saja masyarakat sudah berbeda pola pikirnya. Nah, ini berkaitan dengan ketentuan umum, misalnya ya. Jadi dari berbagai tujuan pemerintah, gitu ya. Kemudian peningkatan ekosistem, peningkatan tenaga kerja, kemudahan ataupun perlindungan berkaitan dengan UMKM, ya, tetap mendorong UMKM untuk bisa berjalan. Ya. Dukungan riset dan inovasi juga harus berjalan karena kalau tidak bagaimana pemerintah bisa melakukan sebuah kegiatan untuk mendapatkan suatu penghasilan tambahan dari investasi tersebut. Hak cipta bagi pengusaha-pengusaha diberikan kemudahan-kemudahan untuk saat ini. Jadi untuk membuat izin usaha diberikan kemudahan ya. Kemudian legalitas usaha itu juga diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan pemerintah memberikan solusi eh, apa ya menampung dan mengadakan sosialisasi pelatihan ya untuk wirausaha, ya, termasuk untuk izin-izin usaha itu diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian masyarakat diundang untuk hadir dalam seminar di mana di sini adalah untuk mendapatkan suatu legalitas, ya, legalitas yang ada memang diperlukan. Jadi itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian lagi di sini ini
berkaitan dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja ya, penyederhanaan perizinan usaha ya. Jadi ini sekarang digalakkan. Jadi izin usaha ini digalakkan. Masyarakat diundang, dibantu untuk proses izinnya, gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan suatu izin usaha. Karena kalau tidak punya izin usaha, masyarakat atau UMKM itu juga mengalami suatu kendala. Kita sendiri sekarang kan sudah jeli. Kalau tidak ada izin usaha, kita juga enggan untuk membeli. Nah, ini adalah salah satu supaya masyarakat lebih bisa memahami. Nah, kemudian persyaratan investasi di sini ya, berkaitan dengan daftar prioritas investasi, konsolidasi pengaturan penanaman modal, ini juga dibutuhkan. Pemerintah juga membantu, ya, membantu proses kemudahan-kemudahan. Kemudian ketenaga kerjaan, upah minimum, outsourcing, ya, pesangon PHK ataupun jam kerja. Jadi upah minimum memang sudah diberlakukan di semua daerah, gitu ya. Masing-masing ada kriteria gaji yang mereka terima, gitu ya. Tetapi di sebagian perusahaan juga belum bisa menerapkan jumlah upah yang sesuai dengan aturan pemerintah. Ya. Kenapa tidak bisa? Nah, itu salah satunya adalah ekonomi di dalamnya. Artinya usaha yang ada di perusahaan tersebut itu belum bisa mencukupi ekonomi di dalam. Sehingga untuk memberikan gaji yang lebih tinggi itu mereka juga belum bisa. Padahal sebetulnya harapan masyarakat pasti mendapatkan ya minimal UMK lah gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan UMK yang standar dari daerahnya masing-masing itu tidak semua memberlakukan dengan adanya kondisi tadi. Misalnya walaupun katakanlah kondisinya itu lancar nampaknya ya, usahanya berjalan, kirim-kirim barang selalu berjalan lancar, usahanya lancar, tetapi mereka kan pasti berpikir berapa keuntungan yang didapat. Nah, keuntungan yang didapat kan kalau belum sesuai untuk menggaji karyawannya belum cukup gitu ya, maka mau tidak mau pasti menurunkan upah tadi, menurunkan nilai nominal gajinya. Salah satunya karena itu. Nah, karena nominalnya dikurangi, otomatis ya karyawan menerimanya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian kalau berkaitan dengan outsourcing, saat ini outsourcing itu sudah mulai berkurang. Artinya banyak instansi atau perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan sistem kontrak. Jadi tidak outsourcing. Jadi sistem kontrak itu dilakukan ya karena dengan kondisi maka masing-masing karyawan baru terutama akan diberlakukan kontrak. Misalnya kontrak dalam eh, 2 tahun sekali misalnya. 2 tahun sekali jika memang karyawan tersebut memenuhi syarat mungkin bisa diangkat kembali. Tetapi kalau misalnya karyawan tersebut mengalami banyak kendala di perjalanan selama 2 tahun, maka karyawan tersebut terpaksa dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ini adalah salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi kondisi ekonominya. Karena kondisi ekonominya tadi katakanlah tidak bisa memberikan gaji sesuai UMK misalnya.
atau mungkin sebagian sudah UMK, sebagian memang belum. Jadi artinya yang baru-baru belum sampai UMK, tetapi yang sudah lama sudah mencapai. Nah, ini juga salah satu pertimbangan dari perusahaan, gitu ya. Walaupun ada undang-undangnya, ya, tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang eh, atau di peraturan pemerintah. Nah, itu tergantung dari kondisi, memang nggak sama. Kemudian lagi pesangon PHK. Nah, ini juga begitu. Banyak sekali yang memberlakukan supaya tidak ada pesangon dari perusahaan. Caranya gimana? Ya perusahaan berupaya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya tidak mengeluarkan. Misalnya contohnya pada pandemi lalu. Perusahaan yang sudah kondisinya setengah-setengah itu ya, artinya setengah hidup setengah mati. Nah itu kan juga melakukan suatu pengurangan karyawan. Nah, tetapi tidak secara langsung dikatakan PHK, tetapi istilahnya dirumahkan. Nah, sebetulnya kalau dirumahkan tuh bagaimana sih? Ya sebetulnya hampir sama. Bagaimana tidak dirumahkan juga nggak dapat gaji, ya. Jadi karyawan dirumahkan tidak dapat gaji. Sementara apakah akan kembali ke perusahaan? Belum tentu, karena perusahaan belum mampu, belum bisa bangkit kembali misalnya. Kalau mau bangkit, pasti mempertimbangkan dilihat dulu yang gajinya besar-besar ya, yang sudah senior-senior. Nah, ini menjadi pertimbangan diangkat kembali atau tidak. Jika kira-kira tempat atau kedudukan tersebut bisa dihandle satu orang, mungkin hanya mengangkat satu orang saja di situ untuk menghemat biaya atau gaji tadi. Itu bisa seperti itu. Nah, itu menjadi suatu pertimbangan supaya kondisinya, ekonominya bisa memenuhi. Nah, tetapi kalau misalnya katakanlah eh, dirumahkan terus tidak dipanggil-panggil, ya berarti perusahaan di situ memang tidak mampu atau mungkin sudah enggan memanggil lagi, cari yang tenaga baru yang lebih murah misalnya. Nah, ini salah satu. Kemudian lagi jika memang itu terjadi, ya, ya pandemi yang lalu itu memang banyak terjadi seperti itu dan banyak yang tidak dipanggil kembali. Berarti ya karyawan tersebut harus mencari pekerjaan lain, entah sebagai pengusaha baru, ya, walaupun masih dalam proses merangkak misalnya, atau cari pekerjaan di perusahaan lain, ya, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ini salah satu upaya daripada karyawan tersebut. Kemudian kalau jam kerja saya rasa sudah menyesuaikan pasti ya. Kemudahan atau perlindungan. Nah, perlindungan UMKM ya karena adalah di bawah naungan koperasi, ya koperasi harus berupaya. Koperasi, dinas sosial, pemerintah daerah. Nah, itu semua harus membantu proses ini supaya masyarakatnya bisa lebih maju. Kemitraan, basis data tunggal, intensif dan pembiayaan. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi daripada UKM dan juga koperasi ya. Karena koperasi adalah naungan gitu ya. UKM itu di bawah koperasi juga. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dipikirkan. Kemudian kemudahan berusaha. Nah, itu sekarang sudah banyak dilakukan kemudahan usaha berkaitan dengan izin-izin usaha.
atau legalitas usaha. Ini lagi digalakkan. Sehingga masyarakat yang belum memiliki legalitas itu bisa segera melakukan membuat izinnya, ya, izin usaha dulu. Kemudian setelah itu bisa izin untuk legalitas daripada produksinya. Produksinya apa? Ya, legalitasnya harus jelas. Jadi artinya layak untuk diedarkan. Misalnya dengan adanya PIRT, misalnya. Itu adalah legalitas usaha, eh, izin di mana usaha tersebut bisa berjalan, bisa menjual, gitu. Tapi kalau Bapepam itu masih dalam proses di atasnya sehingga memang perlu waktu dan perlu biaya. Kalau PERT biayanya kecil, bahkan pemerintah sempat menyampaikan dalam hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu itu memberikan izin membuatkan gratis, bahkan seperti itu. Nah, kemudian hak paten. Nah, hak paten ini juga tidak terlalu mahal, tergantung usahanya. Pencabutan undang-undang gangguan dan wajib daftar perusahaan. Nah, ini memang berkaitan dengan undang-undang, ya. Undang-undang ada yang dicabut dan mewajibkan bagi perusahaan untuk mendaftar, gitu ya. Jadi mempermudah sebetulnya. Kemudian dukungan riset dan inovasi, ya. Ini penugasan BUMN dalam kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi. Jadi karyawan yang ada di sini harus turun tangan membantu masyarakat dalam proses kegiatan usahanya berkaitan dengan legalitasnya, ya, mana yang sudah, mana yang belum, ya, tentu saja dengan mengadakan seminar-seminar karena tidak mungkin harus terjun langsung ke tempat usaha satu demi satu, jadi nggak mungkin satu demi satu, pasti bertahap, gitu ya. Karena kalau ada seminar itu kan langsung dengan mengundang sekian puluh orang atau bahkan mungkin 100 orang sekali ada kegiatan misalnya. Nah, ini kan membantu prosesnya supaya tidak harus ke rumah satu-satu. Itu kan memakan waktu yang lama dan panjang. Nah, kalau mengadakan seminar di situ mereka sudah terdata dengan baik, ya, dengan jumlah yang ada, bisa melalui Google Form daftar dulu misalnya sehingga datanya lebih jelas sudah masuk. Nah, itu akan memudahkan bagi pemerintah, ya, bagi BUMN juga. Administrasi pemerintahan, penataan kewenangan, ya, pemerintah pusat juga pemerintah daerah, kemudian pemerintahan yang berkaitan dengan tersandarnya, ya, nah itu juga sangat penting. Pengenaan sanksi, nah ini sanksi bagi yang melanggar aturan administrasi. Jadi di sini juga ada penghapusan sanksi pidana atas kesalahan administrasi jika memang itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak parah, misalnya yang tidak terlalu fatal, ya, masih bisa dihapuskan. Jenis sanksi yang berbentuk administrasi dan atau perdata, lah ini tergantung karena eh, apa ya, undang-undang di pemerintahan berkaitan dengan pidana itu ada pidana secara administrasi dan pidana eh, yang katakanlah tingkatannya berbeda, gitu ya. Kalau secara administrasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administrasi yang ada kesalahan-kesalahan di situ, sementara kalau sudah pidana itu adalah hal-hal yang menyangkut kriminal. Tadi kriminalitas sudah masuk ke sana itu eh, pidana. Tapi kalau perdata, ya ini masih berbeda, masih setingkat dengan administrasi tadi kalau perdata. Jadi dibilang kriminal tapi tidak terlalu apa ya, tidak parah begitulah.
istilahnya ya, masih bisa pertahankan karena secara administrasi dan secara perdata beda dengan secara pidana, ya, beda. Karena administrasi bisa dilakukan di setempat gitu ya, tempatnya. Kalau pidana bisa kriminal yang berat yang sudah bisa diarahkan kemana-mana. Kemudian yang kesembilan, pengadaan lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian, pangan yang berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi di masyarakat ya. Jadi tanah atau lahannya ya, pengadaan yang secara umum. Jadi pemerintah juga bisa membantu di sana. Lewat-lewat bank-bank itu juga bisa membantu proses pengembangan usaha dari lokasi-lokasi usaha. Perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan di sini berkaitan dengan adanya pertanian-pertanian yang memang sebetulnya bagus tetapi mengalami suatu kendala pada saat tertentu. Nah, ini akan dibantu prosesnya. Jadi supaya tetap bisa berkelanjutan, gimana caranya? Dengan cara misalnya pemerintah membantu dana pengembangan misalnya, atau bisa juga dengan membantu pupuknya, ya, ada keringanan di biaya pupuknya sehingga masyarakat bisa mengambil pupuk dengan subsidi misalnya. Nah, itu bagian-bagian tertentu. Kalau ke-10 ada investasi dan proyeksi, di mana pembentukan lembaga, pengelolaan investasi, wet fund, penyediaan lahan, proyek-proyek yang strategis. Ini ada hal tertentu yang memang bisa dilakukan, gitu ya, karena memang pemerintah memerlukan itu dan masyarakat pun sebetulnya sama. Jadi harus ada timbal balik antar pemerintah dan masyarakat yang memiliki usaha, ya. Dan penataan kelembagaannya, infrastrukturnya ya, harus ditata dengan baik. Kecukupan perusahaan dalam Undang-Undang Cipta. Nah, ini uh, aturan dari pemerintah, gitu ya. Memang banyak hal yang harus dilakukan, harus diatur. Ini daftar prioritas investasi, ya, di mana di sini pendekatannya lebih terbuka digunakan pada uh, perpres dan untuk memberikan sentimen positif kepada penanam modal ya. Perpresnya nomor 44 tahun 2016, Perpresnya dari daftar prioritas investasi gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ada negatif approve, inkonsistensi pengaturan di bidang usaha oleh beberapa lembaga. Perlindungan UMKM saat ini sangat luar biasa perlindungannya dari pemerintah ya. Pendekatan keterbukaan, perlindungan kesempatan yang lebih luas untuk UMKM, integrasi kebijakan bidang usaha lintas KL-nya ya, lintas dari berbagai negara, kota, pulau, gitu ya. Kemudian tax holiday, presentasi pengukuran PPh-nya ya, PPh sangat dibutuhkan oleh pemerintah juga dananya karena harus dikelola untuk pengembangan berbagai macam bidang. Nilai investasi minimal 100 miliar diberikan untuk bidang usaha yang masuk ke dalam kelompok 18 industri pionir, sebuah industri yang memiliki koneksi luas dan atau berkaitan penyediaan nilai tambah dan dampak ekonomi positif. Nah, ini yang sangat penting. Nilai tax holiday ya, di sini presentasinya adalah pajak penghasilan badan 50% dengan nilai investasi 100 miliar sampai 500 miliar. Nah, masyarakat kita kan banyak yang kaya-kaya ya.
milik dana pribadinya bisa sampai puluh triliun bahkan lebih, dan yang sampai ratusan. Nah itu ya berarti intinya ya sangat luar biasa. Jadi pengembangan usahanya sudah lancar. Kemudian di sini, ini kenapa ini kok jadi kurang? Ini dari kriteria, dari low find, nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, ya, bidang usaha baru, juga kepemilikan nilai investasi, skema insentifnya, ya, menyesuaikan. Kemudian dari sini, nah ini data-data yang ada, insentif untuk industri padat karya, insentif untuk kegiatan vokasi, insentif untuk kegiatan R&D, ini ya. Jadi berbagai macam usaha yang memang dilakukan ya. Jadi research and development R&D ya. Nah ini berbagai subjek fasilitas ya dari masing-masing insentif ya. Kemudian eh, dari R&D-nya, subjeknya ya, dan fasilitas pengurangan penghasilan bruto. Ini memang kita tidak ikut menghitung seperti ini ya, karena ada bagian sendiri yang menghitung, bagian pemerintahan yang sudah termasuk di sini adalah BI, yang akan menghitung ini berkaitan dengan PDB, berkaitan dengan penghasilan bruto, neto, dan lain-lain yang berkaitan dengan mereka. Kita hanya mungkin memantau, melihat kondisi yang ada dari kegiatan-kegiatan ini. Oke, mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi. Oh iya, mungkin perlu saya sampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti ada tugas yang harus teman-teman buat ya, dibuat kelompok, nanti presentasinya di saat pertemuan dua sesi gitu ya. Jadi sekali pertemuan kita ada dua kelompok yang presentasi di sesi jam pertama dan di sesi jam kedua. Nah, itu nanti masing-masing. Nah, untuk bahannya nanti menyusul karena belum saya bagi per masing-masing. Untuk kelompoknya jumlahnya kemarin berapa? 30 lebih ya? Jumlah mahasiswa kelas ini berapa? Kalau yang hadir di sini saat ini 24. Seingat saya kemarin lebih dari 30 ya. Iya, Bu. Kebetulan yang dari Mentari ada izin, Bu. 5 orang. Oh, 5 orang izin. Oke. Ya, jadi eh, total berapa berarti totalnya? Ada 35? Nggak tahu ya. Oke, berarti nanti saya tak koordinasi dengan Bu Widya untuk berkaitan dengan tugas dan berkaitan dengan jumlah mahasiswa keseluruhan, dan akan saya cek juga jumlah mahasiswa yang aktif ya, berkaitan dengan absensi, karena yang aktif dan tidak, kan saya juga tidak bisa memantau langsung di sini karena memang absennya yang lewat Google Form, tentu saja yang tidak hadir pun bisa absensi jadinya gitu ya.
Tapi di sini setidak-tidaknya saya melihat dengan yang ada di sini itu saya bisa melihat berapa orang yang ada gitu kan. Nah, karena yang saya lihat sekarang ada 20 24 ya, tadi 24 termasuk saya. Sekarang ada yang keluar satu, enggak tahu mungkin apa sinyalnya atau apa yang membuat eh, bisa keluar gitu. Oke, mungkin dari sini teman-teman bisa kita diskusikan. Silakan yang ingin bertanya. Bu Untuk Ida, tugasnya berarti itu ya, Bu, setelah libur akhir tahun ini. Ya, jadi pertemuan kita sebentar, saya belum cek kalender. Kalender kita di Januari. Kita nanti mulai presentasi kan Januari. Pertemuan kita sebentar, saya lihat kalendernya. Bu, hari ini Iya. akan breakout room. Ya, Hari ini apakah ada breakout room nanti setelah dibagikan anggota kelompoknya Bu Ida? ya. Jadi anggota kelompok, makanya saya ingin tahu persisnya berapa sih jumlah anggota kita gitu kan ya yang ikut perkuliahan ini sehingga Ibu bisa membagi materi dan siapa yang masing-masing kelompoknya jumlahnya berapa gitu kan. Menyesuaikan Sepertinya dari sekitar 30-an sih, Bu. 30-an. Oke, kalau Tapi 30 belum katakanlah 30 lah kita ada nggak yang ngitung belum dulu lah ada yang nggak misalnya. aktif gitu biasanya. 30 itu pertemuan kita kan 3 kali pertemuan lagi ya. Yang pertemuan terakhir kan kita UAS. Jadi 3 kali pertemuan katakanlah 6 kelompok ya. 6 kelompok masing-masing berarti 5 ya. 5 orang masing-masing kelompok. Oh sebentar. 6 oke. Dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok nanti masing-masing presentasi 2 kelompok setiap pertemuan. Sehingga sisa 1 kali pertemuan berikutnya adalah untuk UAS. Karena UAS kita kan di pertemuan terakhir. Jadi 3 kali pertemuan ke depan adalah untuk tugas teman-teman. Tugasnya teman-teman nanti membuat suatu resume dari materi yang Ibu berikan, kemudian membuat PPT untuk presentasinya. Jadi tugasnya 2, yang satu presentasi, yang satu PPT, yang satu adalah resumenya. Nah, tolong nanti resumenya juga yang lengkap per masing-masing materi yang ada, misalnya dari satu judul katakanlah saham misalnya. Berarti saham itu kan memiliki berbagai macam eh, aturan, berbagai macam model saham. Nah, itu harus diterangkan per masing-masing juga gitu ya. Jadi supaya jelas. Jadi teman-teman nanti semua yang ada di kelas ini juga memiliki punya teman-teman yang lain. Jadi saling memiliki materi yang ada supaya sama-sama, supaya lengkap gitu ya. Jadi teman-teman punya materi dari teman yang lain gitu. Nah, itu harapan Ibu nantinya. Dan itu kita mulai di berikutnya. Kita berikutnya sebentar Desember. Desember itu tanggal tanggal 29. 29 masih libur ya. Berarti ada mundur tanggal 5. Ya, berarti pertemuan kita tanggal 5. Tanggal 5 itu nanti untuk presentasi 2 kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2 siapa, kelompok 3, 4 siapa, 5, 6 siapa, begitu. Supaya nanti di saat pertemuan masing-masing sudah siap dengan materinya masing-masing gitu ya. Untuk yang pertama kelompoknya ini kan waktunya agak panjang ya.
karena memang ada libur ya, libur Natal tahun baru sehingga agak panjang sedikit untuk yang pertama. Nah, berikutnya nanti sudah menyesuaikan ya dengan waktunya. Tetapi Ibu berharap materinya bisa diserahkan saat pertemuan pertama sehingga semua sudah membuat gitu ya. Tidak usah menunggu nanti pertemuan presentasiku kan masih minggu yang berikutnya lagi misalnya. Saya bikin nanti aja deh. Nah, kalau bisa jangan begitu. Jadi biar sama. Teman-teman sama mengerjakan dalam waktu 2 minggu ini bisa mengerjakan eh, karena ada libur kesempatan untuk membuat mungkin juga lebih enak gitu ya. Lebih leluasa lah sambil apa namanya berlibur di rumah ya sambil juga mengerjakan tugasnya. Nah, itu harapan Ibu seperti itu sih. Sehingga nanti di pertemuan pertama kita tanggal 5 itu sudah bisa presentasi 2 orang, 2 kelompok, dan pengumpulan yang 4 kelompok yang lain. Jadi 6 kelompok lengkap. Nanti di saat presentasi minggu berikutnya lagi di tanggal apa ya? Januari tanggal 5, tanggal 12. Berarti tanggal 12. Kita tanggal 5, 12, 19, dan 26. Itu adalah waktu kita bertemu 5, 12, 19 untuk presentasi, 26 untuk UAS. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada yang kurang jelas, Bu Ida, maupun yang lain. saya izin. Halo Bu, Ya, silakan Mbak Puji, Mbak Bu Wiji. Ida, Ya, untuk tugasnya itu apakah kalau bisa Bu bila dikerjakan masing-masing? Karena pengalaman sebelum-sebelumnya kalau kelompok tuh kebanyakan banyak yang cuma titip nama Bu. Maksudnya dalam diskusi itu tuh nggak aktif gitu loh Bu. Semisal 5 orang. Itu tuh yang aktif paling cuma 2 orang Bu. Sisanya tuh nggak respon atau apa gitu Bu. Menghindari menghindari yang lainnya kerjanya sedangkan yang lainnya nggak bekerja gitu Bu. Maksudnya kalau masing-masing kan mau nggak mau kan setiap mahasiswa kan wajib mengumpulkan kan Bu. Itu menurut saya sih Bu. Oke, jadi gini, masing-masing kelompok silakan tetap ditulis sejumlah orangnya ya, kelompoknya ya masing-masing. Jadi misalnya katakanlah kalau 5, ya tetap ditulis 5. Tetapi dengan catatan dari 5 tadi misalnya hanya 2 yang aktif, yang 3 itu tidak aktif sama sekali, misalnya tidak respon, tidak membantu misalnya. Bisa di note aja. Jadi di di PPT-nya, bisa disampaikan atau di hasilnya saja. Kalau di PPT-nya kan nanti langsung nampak di teman-teman ya. Kalau misalnya tidak mau di PPT-nya ya nanti di lembar revisi, lembar tugas yang dalam bentuk resume itu yang diserahkan, di situ bisa dituliskan namanya, kemudian dari 5 itu di note siapa yang aktif gitu. Jadi biar Ibu juga tahu karena dengan itu juga nilai Ibu bisa memberikan secara objektif supaya Ibu tidak membedakan antara yang aktif dan tidak itu kan Ibu tidak tahu pasti nanti akhirnya. Nah, selain itu Ibu juga sebetulnya ingin absen per masing-masing yang hadir pada pertemuan ini di luar Google Form ya. Kalau di Google Form sudah jelas siapapun bisa gitu ya. Tapi Ibu juga ingin tahu artinya itu di sini itu kan bisa terlihat berapa yang aktif, berapa yang tidak gitu ya. Kan bisa terlihat. Sehingga siapa yang on cam dan tidak. Nah, kemudian seperti yang tempo hari saya panggil-panggil tapi tidak muncul. Nah, itu kan mungkin kalau absennya tetap ngisi, tetapi di saat di sini tidak dipanggil tidak menjawabnya, itu kan bisa saya katakan tidak hadir.
gitu ya. Walaupun di sini namanya ada, tetapi kan hanya titip nama istilahnya kan begitu jadinya. Nah, itu sebetulnya yang tidak Ibu inginkan sebetulnya. Nah, sementara kan Ibu harus memberikan suatu penilaian yang objektif. Jadi jangan sampai yang aktif itu mendapatkan nilai yang jatuh gitu. Harapan Ibu di situ. Jadi dengan tugas itu nanti akan lebih nampak siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Karena saat presentasi itu teman-teman harus on cam, satu kelompok terutama harus ikut membantu presentasi walaupun menyampaikan beberapa kalimat. Misalnya hanya 2 slide yang dijelaskan atau 3 slide yang dijelaskan, tetapi juga ikut membantu. Berarti memang aktif di dalam kelompok tersebut. Nah, itu harapannya Ibu seperti itu. Nah, kayak saat ini walaupun berapa tadi 24 orang. 24 orang ini kan banyak yang tidak on cam. Sehingga Ibu kan tidak tahu yang tidak on cam ini apakah memang benar-benar ada atau tidak ada. Nah, ini yang Ibu tidak tahu persisnya kan jadinya. Jadi itu yang menjadi harapan Ibu ke depannya bisa lebih baik gitu kan. Maksudnya seperti itu aja sih. Oke, mungkin eh, mungkin Ibu ingin tahu dulu di sini yang hadir, yang on cam dan aktif. Di sini Ibu tahu, Ibu lihat dari sini, misalnya di Izin sini ada bertanya, Bu. Mbak Fitriani hadir ya Mbak. Kemudian ada Mbak Wiji, Hadir, Bu. ya Hadir, Mbak Bu. Widi Priska, Hadir Bu Ida. dan Mbak Bella ada. Mbak Bella ada. Halo Mbak Bella. Ya oke Mbak Bella. Nggak tahu kemana. Mbak Debbie. Hadir Bu. Oke, Mbak Debbie. On cam, Mbak, biar Ibu tahu, Mbak, wajahnya yang cantik itu biar kelihatan. Kemudian ada Mbak Siti Fatima, Mbak Siti Fatimatus. Ada Mbak Siti? Hadir, Bu. Mohon maaf belum bisa on cam, Bu, karena kalau on cam sinyalnya putus-putus jadinya. Lagi Oh, baik, hujan. baik. Oke. Kemudian ada Mbak Farah. Mbak Farah Anissa ada? Halo, Mbak Farah. Mbak Farah Anissa? Tidak ada. Oke. Ini Mas Hafifah ya? Mbak, Bu. Oh, Mbak Afifah. Maaf, Mbak. Iya. Ya, Mbak Afifah. Ada. Kemudian Mas Reza ada? Hadir Bu, mohon maaf Bu, lagi hujan juga ini di Iya. Kalimantan Bu. Mau off cam ini Bu. Oke. Dari Kaltim ya? Iya Bu, Kaltim Bu. Oke. Di sana hujan terus? Iya ini lagi hampir 1 minggu ini setiap sore menjelang malam itu hujan Bu. Hujan. Sama Mbak Wiji dekat? Oh Mbak Wiji di Kalimantan Jauh, Tengah Bu. Bu. Ya jauh Bu, saya Kalimantan Oh, Timur Jauh. ya. oke. Beda wilayah ya. Iya Bu. Baik, baik. Mbak Aula? Hadir Bu. Oke. Mbak Aula hadir. Mbak Quincy? Ada? Ada, Bu. Baik, ada Mas Raihan. Hadir Bu. Oke, ya kalau gini kan tahu Mbak Quincy ini
Kan Ibu jadi tahu ini yang mana wajahnya yang cantik, gitu kan? Silakan. Maaf Bu, soalnya barusan pulang jadi ini belum mandi juga. Oh, mana aslinya mana ini? Dari mana? Kalau saya sebenarnya aslinya Blitar, tapi di Sidoarjo Bu ini. Oh, kerjanya di Sidoarjo? Ya, kerjanya di sini. Oke, ya nggak apa-apa. Kemudian ada Mas Resa Setiawan tadi sudah ya? Sudah, Bu. Tadi sudah, Bu. Oh iya, Mbak Aulia sudah, Mas Rehan sudah, Mas Anang. Ada Mas Anang? Hadir, Bu. Oke, oh dari Jombang ya, Mas Anang ya? Iya, Bu. Jombang mana? Jombang Kota, pabrik gula. Rumah nenek saya di sana, dekatnya rumah sakit. Rumah sakit umum. Rumah sakit Jalan Juanda, dekat Jalan Juanda. Rumahnya di Jalan Juanda. Oh, ya lumayan deket, Bu, dari situ. Gitu ya. Iya. Oke. Mas Yohan, ada Mas Yohan? Hadir, Bu. Mohon Oke. maaf ini off cam karena lagi nyetir di jalan, Bu. Oh, baru pulang. Oke, Bu. Oke, ada Mas Rizkuna. Apa Mbak ini? Mbak, Hadir Bu, saya Mbak. Oh, maaf ya. Iya Bu, Rizkuna atau Mbak Alfi? panggil Alfi aja Bu, lebih mudah. Alfi dulu. Oh ya, Iya, biasanya dipanggil Alfi. iya Bu. Oke, Mbak Alfi. Ada Mas Gangsar. Ada Bu, maaf Bu izin off cam nanti kalau on cam biasa keluar apa Zoom sendiri Bu. Oke, Mas Gangsar. Mbak Esi. Ada Bu hadir. Oke, Mbak Esi. Kemudian ada Mbak Via. Mbak Via Putri. Ada? Mbak Via Putri? Tidak ada? Tidak ada suaranya. Oke, Mbak Nabila. Hadir Bu. Oke, ya. Nah, ini sekitar 16 yang nampak. Oh, ada Mbak Tiwi. Ada Mbak Tiwi? Mbak Tiwi hadir? Hadir Bu, maaf baru gabung karena hujan. Oke, Mbak Tiwi. Ada Mbak Tiwi. Nanti ada beberapa yang tidak bisa hadir. Oke. Oh, dari Mentari 5 ya, tidak hadir ya. Oke. Eh, mungkin ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk gasnya itu tiap kelompok beda pertanyaan apa satu pertanyaan semua kelompok ngerjakan Bu? Beda. Jadi masing-masing nanti beda. Sehingga kita seringnya dengan masing-masing ilmu yang akan Ibu tugaskan. Jadi pembahasannya per masing-masing kelompok berbeda. Supaya kita juga tahu ilmu yang lain gitu ya. Masing-masing beda. Ada Baik yang lain? Bu, terima kasih. Ya, baik. Saya Bu, izin Ya, bertanya. silakan Mbak. Bu, maaf sebelumnya. Tadi untuk absen atas nama Iqbar Septiawan belum di absen Bu. Dan saya juga dapat titipan dari teman-teman Mentari. Mereka izin Bu, saya tadi lupa menyampaikan.
Mereka sedang ada Oke. acara. Ya, cuman saya tidak tahu dari mentari itu siapa aja. Ada Mbak Sulpiani, terus Pak Kiki, Pak Anom, Pak Dani, Mbak Antik, sama Mbak Erna. Totalnya ada 6 orang, Bu. Dani, Vicky, sama siapa lagi? Mbak Sulfiani, Pak Ya, Kiki Suwandi, ya. Pak Anom, Anom, Kuswara, terus Pak Dani, Pak Dani, ya, Ibu Antik, ya, Ibu Erna. ya. Totalnya Oke. ada 6 orang. Terus yang tadi atas nama Iqbal Septiawan belum di absen, Bu. Ya, karena tadi saya lihat tidak muncul di sini gitu, makanya tadi masih saya cari siapa yang belum gitu. Baik, Mas Iqbal, apa Sinyalnya kabar? hilang-hilang, Bu. Maaf. Gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Memang musim hujan tuh kadang-kadang ya begini memang. Jadi tidak maksimal ya, Mas Iqbal. Bu, saya mau bertanya, Kemudian Bu. ada Mas Angga. Sebentar. Oh, Mas Angga ada? Tidak ada, Mas Angga? Akhir Bu, lagi ada di jalan. Oke, masih anu ya, baru Pulang kerja bekerja. Bu. Oke, oke. Ya, Oke, mohon maaf Bu. ya Mas, baik. Ya, ya Mbak Wici tadi mau tanya? oke. Baik, Bu. Mengenai Undang-Undang RU Kerja ya, Bu. Ya, Ini pertanyaan saya. Ini berhubungan tentang pekerjaan saya sih, Bu. Sebelum tahun dihapuskannya Undang-Undang RU Kerja, kemarin kan setiap karyawan setiap 2 tahun masa kerja itu kan pasti diangkat jadi PKWTT ya, Bu. Yang artinya pegawai tetap. Tapi ya, karena dengan adanya Undang-Undang RU Kerja itu kan sekarang udah dihapuskannya ya, Bu. Sudah ya. dihapuskan sehingga karyawan tuh selalu melakukan kontrak setiap tahun. Itu dengan catatan kalau kerja karyawan tuh bagus. Nah, pertanyaan Ya. saya, bagaimana penghapusan sanksi dalam Undang-Undang RU Kerja Cipta Kerja dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia, Bu? Mohon dijelaskan ya, Bu. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Mbak Wici. Jadi sebelum pemerintah itu menghapus undang-undang itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan yang mungkin memang di satu sisi tidak baik buat kita bagi karyawan gitu ya. Yang tidak kita inginkan kadang-kadang kan begitu ya, undang-undang yang dihapus ternyata adalah undang-undang yang melindungi kita sebetulnya. Tetapi pemerintah mungkin memikirkan berbeda gitu sehingga ada penghapusan gitu ya. Nah, harapan-harapan seperti itu sebetulnya memang ya masing-masing kita pasti ya berharap ya manusiawi lah gitu ya. Kalau kita memang berharap. Padahal untuk saat ini pun gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Artinya perubahan dari karyawan, perubahan dari guru, perubahan dari dosen, itu banyak sekali sekarang peraturannya, perubahan-perubahannya. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi dengan adanya masalah yang kemarin, gitu ya. Tergantung dengan kondisi yang kemarin. Maksudnya adalah menteri yang sudah masa purna kemarin ya selesai dan berganti menteri baru saat ini. Nah, menteri baru saat ini kan belum memberikan suatu kejelasan berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemarin. Nah, selama belum ada pemberitahuan perubahan itu, maka masih tetap menggunakan aturan sebelumnya. Jadi aturan dari menteri yang kemarin sudah purna istilahnya begitu ya, yang sudah tidak menjabat lagi. Nah, sementara kita di sini juga kebingungan
akan melangkah itu juga kebingungan. Artinya termasuk dengan perusahaan ataupun pegawai-pegawai yang ada, pegawai negeri maupun swasta, di sebagai karyawan ataupun guru ataupun dosen gitu ya. Semua juga saling bertanya gitu ya. Karena kondisinya tidak baik buat kita, sebetulnya gitu. Tetapi karena kita ini katakanlah ya sebagai masyarakat rakyat gitu ya, yang tidak bisa merubah undang-undang tersebut, yang tidak bisa melakukan suatu kegiatan yang kita inginkan kalau kita sendiri, maka itu juga akan tetap tidak ada perubahan. Nah, jadi kalau misalnya kita katakanlah ada demo besar-besaran dari karyawan misalnya ya, mungkin di situ akan menjadi suatu pertimbangan dengan terhapusnya undang-undang tersebut. Nah, jadi selama itu yang lain tidak ada kendala ya, diam-diam saja, ya maka itu akan tetap berjalan. Nah, itu yang menjadi sesuatu apa ya, membuat kita sebetulnya antara nyaman dan tidak nyaman. Saat ini perubahan bagi dosen pun banyak banget perubahan berkaitan dengan aturan-aturan yang baru. Ya, aturan-aturan itu membebani sebetulnya buat kita. Tetapi ya kita bisa berbuat apa itu akhirnya. Mau nggak mau ya mengikuti kan begitu. Nah, kecuali kalau memang dosen se-Indonesia protes semua, demo semua. Nah, mungkin itu beda. Akan ada perubahan baru mungkin begitu ya. Termasuk apa yang Mbak Wiji tanyakan tadi, dengan adanya penghapusan undang-undang tersebut, maka ya selama masyarakatnya juga tidak ada yang protes ya berjalan saja. Tapi misalnya masyarakat yang ada yang terkait dengan itu semuanya pada demo, di semua daerah pada demo, nah itu beda lagi. Mungkin menjadi pertimbangan apakah jadi dicabut atau tidak. Itu menjadi pertimbangan. Mereka harus berpikir ulang dari pihak pemerintah. Apakah sudah layak kalau dicabut? Apa ada penggantinya yang lain yang lebih layak? Kalau ada penggantinya yang lebih layak mungkin berbeda. Mungkin kita bisa menerima, tetapi kalau tidak ada penggantinya, hanya dihapus saja, nah itu kan menjadi suatu pertanyaan besar buat kita. Apakah itu memenuhi keinginan kita? Belum tentu. Mungkin kita memang nggak menginginkan untuk dihapus, karena memang menguntungkan buat kita. Tapi bagi pemerintah bagaimana? Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Sehingga masing-masing memiliki suatu pertimbangan di mana kalau itu masuk akal gitu ya, bisa diterima. Mungkin ya nggak ada masalah. Tetapi kalau kita tidak bisa terima tetapi kita tidak bisa bersuara misalnya, ya akhirnya tetap berjalan. Ya misalnya katakanlah dengan adanya pencabutan kita melakukan demo, katakanlah, tapi demo itu kita cuma sendirian, walaupun kita misalnya lewat medsos misalnya, ya kita viralkan misalnya, tapi keadaan itu berdampak, ya bisa jadi tidak berdampak apa-apa. Mungkin juga bisa jadi membuat diri kita sendiri yang mengalami masalah, karena kita melakukan sendirian. Tapi kalau kita melakukan berkelompok ya, dengan sekian puluh, sekian ratus orang, nah itu berbeda. Tidak mungkin pemerintah itu akan menangkap 100 orang, masukkan bui semua misalnya. Tidak mungkin. Pasti menjadi suatu pertimbangan. Kenapa kok melakukan demo seperti ini? Nah, tentu kita juga punya alasan. Nah, pemerintah ya harus memberikan alasan ke kita. Apa alasannya? Apakah bisa diterima atau tidak? Kalau alasannya tidak bisa kita terima, ya dengan adanya kita beramai-ramai tadi, ya pemerintah pasti akan berpikir lagi.
kira-kira masuk akal atau tidak, gitu kan. Bisa nggak kira-kira direvisi supaya undang-undang tadi tidak dicabut, mungkin revisi isinya saja misalnya. Kan bisa jadi begitu juga. Tapi kalau misalnya tidak bisa, katakanlah masyarakat tidak ada yang demo, ya sudah, berarti akan berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah tersebut. Ya, itu adalah berkaitan dengan kegiatan yang ada. Dengan adanya undang-undang yang sudah dihapus. Nah, tetapi kalau misalnya katakanlah di yang baru, karena saya dengar-dengar yang baru itu akan mengembalikan proses yang kemarin dilakukan dengan katakanlah ada penghapusan hal-hal tertentu, ya yang saya dengar akan dikembalikan lagi aturan seperti semula. Nah, mungkin di situ menjadi sesuatu yang menjadi kemudahan buat kita. Kalau memang itu terjadi, ya syukur alhamdulillah. Mungkin harapan kita bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena banyak sekali perubahannya. Nah, ini yang menjadi suatu wacana yang kita harap-harap cemas. Karena apa? Karena kita belum bisa mendapatkan informasi yang valid dari pemerintahan baru. Ya, kalau pemerintahan baru sudah mengumumkan, ya baru kita bisa menerima atau tidak. Tetapi lah ini belum. Karena belum tahu, kita hanya mengambang antara iya dan tidak, antara masih mengikuti aturan lama. Nah, ini memang perlu dicermati juga sebetulnya. Tetapi memang karena kita adalah bisa dikatakan orang kecil, ya kita tidak bisa bersuara gitu. Artinya suara kita itu tidak akan nyampai ke mereka. Itu salah satu yang ada sih. Mungkin begitu Mbak Wiji. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti kalau Undang-Undang RU Cipta Kerja itu bisa dirubah tuh tergantung dengan ini ya Bu, pergantian menteri ya Bu? Sebetulnya kalau masalah pergantian itu memang bagaimana mereka harus merevisi segala sesuatu yang sudah diberlakukan sebelumnya. Artinya bisa tetap itu berlaku dengan adanya peraturan yang lama yang sudah dicabut, bisa juga merevisi untuk dimunculkan kembali. Nah, itu kan wewenangnya DPR juga kan. Nah, sehingga mereka yang memiliki wewenang, walaupun itu juga ada menteri-menteri yang terlibat di sana. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang harus disepakati karena hal tersebut tidak mungkin diputuskan oleh 1-2 orang. Pasti mereka juga melakukan rapat bersama dulu dengan persetujuan-persetujuan pihak-pihak tertentu yang terkait di dalamnya. Karena tidak mungkin kan hanya 1-2 orang yang tiba-tiba menghapus undang-undang, tidak mungkin. Apalagi kalau undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Karena itu yang melindungi kegiatan-kegiatan kita, kan ada undang-undangnya. Undang-undang yang ada itu melindungi kita, termasuk cipta kerja tadi. Kan kita perlu dilindungi dengan undang-undang, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, kalau kita melakukan suatu demo, itu ada dasarnya. Undang-undang ini mengatakan begini, nah sementara kok pemerintah mengingkari misalnya. Nah, berarti kita bisa melakukan demo dengan adanya undang-undang hak cipta tadi.
di mana di situ diterangkan dengan segala macam aturan yang ada, mulai dari A sampai Z katakanlah. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, itu kita bisa melakukan demo karena memang undang-undangnya ada. Tapi kalau misalnya undang-undangnya dihapus tadi, kemudian kita melakukan demo dengan waktu yang sudah lama dan dengan perubahan kedudukan masing-masing pejabat yang ada di sana. Nah, ini mereka tidak memiliki wewenang karena sudah terlanjur dihapus dan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau ada kesepakatan lagi dengan adanya mengangkat kembali. Jadi merevisi undang-undang yang lama dengan aturan-aturan yang baru saat ini dengan menteri-menteri atau anggota DPR yang terlibat saat ini. Nah, yang penting itu adalah untuk kemaslahatan, nanti artinya untuk masyarakat luas itu tidak merugikan. Nah, itu bisa begitu. Jadi memang sangat penting banget sih. Nah, karena ini akan berkaitan dengan berbagai hal. Berkaitan dengan UKM, berkaitan dengan pengusaha, berkaitan dengan karyawan. Ya, semuanya pasti akan menyangkut karena masing-masing punya kepentingannya. Nah, sementara kepentingan-kepentingan itu kalau misalnya dihapus semuanya, nah itu kan bahaya. Nah, tapi kalau dihapus dari poin-poin tertentu yang dianggap cukup dengan aturan yang sebelumnya, ya, misalnya katakanlah ada 10 butir, nah 10 butir itu dihapus yang 2 butir misalnya. Nah, mungkin ini masih nggak ada masalah karena butir yang lain yang 8 tadi mewakili dari yang 2 tadi. Jadi sudah mewakili sehingga tidak perlu lagi menghapus butir yang ke-9 dan 10 misalnya begitu. Itu bisa terjadi begitu. Jadi aturan-aturan itu kan memang akan selalu ditinjau kembali gitu ya. Jadi setiap periode itu akan ditinjau kembali. Walaupun berbeda kepengurusan, itu akan ditinjau kembali. Apakah memang itu sudah layak tidak dimunculkan, ya? Atau mungkin ada butir-butir tertentu yang akan diambil, dipindahkan dalam kalimat-kalimat yang lain. Jadi dimunculkan dalam undang-undang yang berbeda, tetapi intinya butirannya ada pada undang-undang yang terhapus tadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak memunculkan undang-undang yang sudah dihapus tadi, tidak langsung dimunculkan kembali, tetapi butir-butirnya ada yang digunakan untuk aturan-aturan yang baru. Itu bisa jadi begitu. Sehingga untuk anggota yang baru di sana tidak terkesan tidak baik di mata masyarakat dan di mata orang-orang yang sudah selesai purnanya tadi, ya, yang masanya purna sudah berganti kepengurusan. Intinya di situ. Jadi sama-sama saling memahami lah, saling menjaga lah itu. Oke, Bu Wici, Mbak Wici. Baik Bu Ida, penjelasannya sangat jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Izin bertanya Bu Ida. Baik, silakan. Berita terbaru yang masih hangat, yakni dengan adanya kenaikan pajak sebesar 1% dari yang semula 11% menjadi 12%. Dan kemudian ada lagi berita di mana gaji di bawah 10 juta tidak kena pajak. Apakah dari kenaikan dan juga penghapusan pajak tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan investasi di Indonesia? Dan kira-kira pengaruhnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bar. Jadi kebijakan berkaitan dengan pajak itu kan apa ya, plus minus buat kita ya memang ya. Artinya di satu sisi ada yang naik gitu ya,
kita juga berat gitu kan. Kemudian di satu sisi ada yang dihapus tapi digantikan yang lain. Nah, artinya dari sisi masyarakat pun tetap sama gitu ya, tetap sama beratnya gitu kan. Nah, karena kondisi tadi, karena ekonomi kita tidak sama. Nah, walaupun katakanlah itu adalah di posisi perusahaan pun ya, dengan adanya penurunan tadi ya, itu juga akan mempengaruhi dengan kondisi investasi. Pasti berpengaruh. Pemerintah memberlakukan pajak ke seluruh masyarakat dengan berbagai macam pajak. Ya, karena pajak itu kan banyak macamnya ya, nggak hanya pajak rumah, bangunan gitu ya, tetapi kan ada pajak berkaitan investasi, pajak gaji, ya, pajak kepemilikan, ya, banyak macam pajak yang ada yang dikelola pemerintah. Tetapi dengan adanya penurunan pajak, gitu ya, artinya penurunannya seperti apa? Apakah itu penurunan nilai yang didapatkan pemerintah atau kita sendiri yang diturunkan pajaknya? Kalau kita sendiri yang diturunkan, kita senang, pajaknya nggak besar-besar, gitu. Sehingga kita lebih senang karena kita investasi kita kan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya, karena pajaknya kecil. Tetapi kalau pajak ini berkaitan dengan adanya bukan penurunan nilai pajaknya gitu ya, tapi penurunan pendapatan pemerintah. Nah, ini berbeda. Tadi kan dikaitkan dengan pendapatan pemerintah yang menurun. Nah, kalau pemerintah yang menurun pajaknya, nah ini berbeda. Pemerintah pasti berupaya untuk mendapatkan lebih besar lagi, tapi bagaimana caranya ya? Mereka mengatur strategi untuk mendapatkan lebih besar. Nah, itu yang menjadi suatu apa ya, antara suka dan tidak suka dari kita. Pemerintah berupaya untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari pajak. Nah, sementara kita sebagai pengusaha misalnya, kita berusaha untuk memperkecil pajak kita supaya tidak terlalu besar. Karena kalau usaha kita besar, ya pajak kita kan semakin besar. Tetapi selama ini dengan adanya auditor pajak gitu ya, itu adalah membantu untuk memperkecil nilai daripada pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau semua perusahaan tidak membuat seperti itu, pajaknya sangat gede yang diterima pemerintah. Tapi perusahaan juga merasa terlalu banyak, ya, terlalu tinggi nilainya yang diberikan. Nah, sementara di pemerintahan sendiri, di sini tidak objektif dengan adanya pajak yang masuk. Karena apa? Banyak sekali oknum-oknum yang tidak kita harapkan. Nah, kalau misalnya masyarakatnya sudah patuh terhadap pajak, sementara yang di atas masih seperti itu, kita kan jadi tidak rela. Kita mengeluarkan pajak itu jadi tidak rela. Karena kita sudah berupaya untuk menepati ya aturan pajak, sudah ditepati. Sementara di atas tidak menepati sumpahnya sebagai ya yang mengatur di sana, pegawai yang memegang dari pajak itu. Nah, ini kan menjadi dilema buat kita. Kita memberi besar ya eman, karena apa? Ya karena kan penghasilan kita jadi berkurang jauh. Pajaknya setinggi itu ya kelihatan banget, apalagi kalau pengusaha itu kan. Nah, mungkin di sini ada yang bekerja di bagian keuangan? Ada yang di bagian keuangan? Nah, kalau di bagian keuangan, wah pasti tahu ini. Rata-rata perusahaan itu berapa membuat laporannya.
perusahaan itu rata-rata tidak hanya satu laporannya, punya banyak laporan. Ya, laporan pajak ada sendiri catatannya. Laporan ke komisaris ada sendiri. Laporan ke bawah, misalnya berkaitan dengan usaha, itu beda lagi. Ke masyarakat yang di mana itu IDX misalnya, itu berbeda. Ya, jadi kalau teman-teman membuat skripsi suatu saat nanti ya, misalnya berkaitan dengan saham, teman-teman bisa cek di IDX. IDX itu di situ data-data perusahaan-perusahaan kan banyak banget. Nah, bisa ngecek di situ. Apakah mereka itu melakukan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Ini di sini yang bekerja di perusahaan-perusahaan ya tidak-tidaknya mungkin juga mendengar ya, tahu laporan-laporan itu walaupun tidak tahu nominalnya misalnya. Tetapi laporan perusahaan itu kan tidak hanya satu. Pajak, apakah pajak itu murni keseluruhan pajak itu dilaporkan? Tidak. Di pajak itu yang dilaporkan hanya sebagian saja. Bagaimana upayanya perusahaan ya menurunkan pajak yang sebenarnya dengan cara ya memanggil jasa auditor pajak. Mereka yang akan menghitung berapa persen pajak yang harus dikeluarkan. Dengan cara mereka menghitung karyawannya, berapa jumlah keseluruhan, kemudian untuk operasionalnya berapa, kemudian untuk labanya berapa, ya itu akan dilihat semua. Sehingga tidak 100% murni apa yang ada itu dilaporkan. Misalnya karyawannya ada 100, ya dilaporkan ya jangan 100. Kalau dilaporkan 100 pajaknya besar. Dilaporkan hanya berapa dikurangi. Kemudian keuntungan yang didapat juga sama. Keuntungannya 1M. Ya, apakah dilaporkan 1M? Tidak. Dikurangi dulu, dihitung dulu. Nah, itu bagian audit pajak yang pintar menghitung itu. Supaya nilainya tadi menjadi tidak besar jumlahnya. Jadi pajak yang harus diberikan ke pemerintah, dibayarkan ke pemerintah itu supaya tidak besar caranya begitu. Maka adalah audit pajak. Ya, jasa audit pajak. Nah, ya, ibaratnya seperti juga accounting. Nah, itu kan juga ada audit. Bagian audit itu ada sendiri. Tapi kalau accounting, bagian audit kan hanya melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa kan begitu. Tetapi kalau bagian pajak, nah karena pajaknya jumlah yang diserahkan nanti diperkecil. Caranya bagaimana ya? Mereka pinter caranya. Salah satunya jumlah karyawan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian jumlah penerimaan omsetnya dikurangi. Ya. Gaji juga begitu. Nah, ini yang akhirnya membuat jumlah nilai pajaknya tidak sebesar nilai real yang sebenarnya. Jadi tidak sejumlah apa yang terjadi di kondisi yang sebenarnya, sudah dikurangi. Nah, ini kenyataan. Semua perusahaan rata-rata begitu. Tidak ada perusahaan yang tidak memperkecil pajak. Sehingga laporan bagian pajak itu ada sendiri pembukuannya, ya, accountingnya ada sendiri, penilaiannya. Kemudian yang untuk komisaris ya harus real karena itu berkaitan dengan pemilik saham, ya harus apa adanya, perusahaannya seperti apa ya harus sesuai dengan apa adanya. Kemudian laporan yang lain lagi, ya ini juga ada. Jadi laporan bisa 3-4 laporan yang dibuat.
dengan berbeda-beda tujuan, termasuk yang dilaporkan ke dalam IDX dalam bursa. Nah, itu laporannya belum tentu adalah laporan yang sebenarnya. Mesti mungkin masih ada perubahan-perubahan. Ya. Dan yang sudah masuk LQ45 ya, itu adalah perusahaan yang sudah liquid dan rutin memberikan data laporan setiap bulannya. Jadi mereka setiap bulan harus melaporkan. Jadi kalau kita buka IDX ya, kemudian pilih aja salah satu perusahaan, cek laporan keuangannya. Nah, coba dicek bulan ini ada berapa, bulan depan ada berapa. Ada laporan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuat skripsi, tergantung dari kita ngambilnya apa. Misalnya mengambilnya berkaitan dengan perpajakannya misalnya, atau berkaitan dengan kinerja laporan keuangannya misalnya. Ya macam-macam yang bisa kita angkat. Atau sahamnya. Gimana rasanya? Nah, itu kan bisa jadi dari saham apapun yang ada di sana, kita milih yang mana. Apakah itu minimal semuanya atau tidak. Karena yang masuk di LQ45 itu adalah yang sudah listing, yang sudah benar-benar melakukan kegiatan setiap periode selalu memberikan laporan. Rutin. Itu masuk sana. Tapi kalau yang tidak rutin, banyak tidak masuk di situ. Yang tidak rutin. Artinya saat ini melaporkan, mungkin bulan depan tidak, bulan depan lagi baru melaporkan lagi, atau 2 bulan lagi baru melaporkan lagi. Nah, yang tidak rutin-rutin ini banyak. Sehingga kalau kita mencari data di sana, itu kemungkinannya tidak akan menjadi valid. Karena apa? Karena datanya tadi tidak sesuai dan waktunya tidak berurutan. Melompat-lompat, bisa 1 bulan sekarang, katakanlah Desember bikin, Januari enggak, Februari bikin lagi misalnya. Nah, dan kita mengambil data itu kan biasanya ya rata-rata paling tidak 5 tahun ke belakang. Kalau sekarang 2004, bisa mengambil dari 2020 misalnya. Atau 2021 lah katakanlah. Sampai 2024. Itu bisa untuk membandingkan ya, jumlah nilai yang ada. Itu pun kadang-kadang masih ada yang nggak valid. Karena apa? Karena perusahaan itu kadangkala juga masih ada yang tidak sesuai tadi. Sehingga nilainya di situ juga nggak akan maksimal. Kalau diolah datanya, maka di situ menjadi tidak valid. Ada yang begitu. Mungkin seperti itu, Mas Iqbal. Berarti secara tidak langsung kalau mengurangi apa namanya laporan pajak itu termasuk penggelapan ya, Bu? Termasuk penggelapan ya? Apa beda case kalau seperti itu? Ya, sebetulnya kalau dibilang penggelapan ya tidak sih. Tapi itu tergantung dari kita. Tapi untuk selama ini ya, tidak ada perusahaan itu yang murni. Jadi murni 100% pajak itu dikeluarkan sesuai dengan nilainya itu tidak ada. Karena mereka masih memikirkan keuntungan-keuntungan pemegang saham. Kalau pemegang saham itu hanya diberikan keuntungan kecil, mereka pasti juga berpikir lagi dengan dana yang sudah dimasukkan sekian M misalnya. Ternyata hasilnya cuma segini-segini aja misalnya. Nah itu kan pasti berpikir mungkin akan cari perusahaan lain yang bisa memberikan lebih tinggi lagi. Kalau dibilang penggelapan ya gimana ya? Ya bisa dikatakan ya tidak itu miliknya sendiri gitu kan ya. Tetapi tidak mengikuti aturan yang ada jadinya. Jadi
di sini tergantung hati nurani kita jadinya. Ya, karena memang ya semua rata-rata begitu. Karena kalau tidak, memang sangat tinggi banget. Jadi pajak itu sangat tinggi banget nilainya. Kalau perusahaan besar, ya bisa sampai ratusan juta untuk nilai pajaknya. Nah, untuk mengeluarkan ratusan juta itu, kan berpikir lagi, di pengembangan ini kira-kira wis oleh duit mana? Kan bisa begitu. Digawe inovasi baru misalnya, wah, lumayan ini sekarang lagi tren apa? Wah, usaha yang baru yang saat ini lagi tren. Nah, bisa jadi itu. Nah, itu jadi suatu memang ya bisnis begitulah gitu ya. Jadi bisnis itu bisa jadi itu mengganggu, bisa jadi itu tidak. Artinya pembisnis itu kan antar satu dan satunya ada yang saling bersaing dengan sehat, ada yang tidak, ada yang ingin merusak kan begitu. Nah, sementara kalau yang merusak, nah ini punya pemikiran lain. Kan banyak yang begitu. Bahkan kalau kita melihat pedagang kecil aja katakanlah, warung aja. Warung itu antara satu dan yang lain pasti tidak sama raminya. Ada yang rame banget, ada yang sepi, pengunjungnya hanya satu, dua orang, gitu ya. Sehingga mereka banyak ruginya karena makanan matang itu kan eh, apa ya, kalau rusak kan pasti kita sudah tidak bisa nginap, itu juga kan sudah tidak enak kan, itu otomatis menjadi kerugian buat mereka. Nah, sementara di warung yang rame pasti habis dan mereka dapat keuntungan yang banyak. Nah, timbullah rasa yang tidak diinginkan. Ada nilai sirik di situ, ada pengen membuat menjatuhkan temannya yang ada di sekitar situ. Nah, itu banyak terjadi. Bahkan saya pernah menemukan ya yang namanya masakan ya, karena ada teman yang berjualan, orang tuanya berjualan ya. Nasi yang baru diambil dari bakul itu ya, dari dandang itu ya, itu langsung membusuk. Nah, kalau seperti itu, apa yang mungkin itu perbuatan yang wajar? Namanya juga baru dimasak, kan pasti masih enak-enaknya itu kalau dikeluarkan dari dandang. Tapi kenyataannya setelah dikeluarkan, itu tidak bisa dimakan nasinya. Nah, ini salah satu contoh saja. Bahkan untuk kalau tidak nasi, mungkin lauknya. Lauknya setelah diangkat dari masakan tersebut ya, di sebuah panci itu ternyata basi. Bahkan ada yang berulat. Nah, itu kalau bukan perbuatan orang yang syirik kan tidak mungkin. Akhirnya mau tidak mau orang yang beli yang biasanya ramai di situ berpikir lain, akhirnya berpindah mereka, tidak mau beli lagi di situ. Akhirnya sepilah yang satu. Ya, karena satunya tadi ingin rame dengan cara yang tidak wajar. Tapi dengan cara yang tidak wajar itu pun ya tidak akan baik sebetulnya bagi dirinya sendiri ya. Suatu saat ya akan terkena juga. Sehingga mungkin yang tadinya rame menjadi sepi bisa menjadi rame lagi ya, karena gara-gara itu juga. Itu sering terjadi dengan penjual-penjual warung-warung UKM-UKM itu sering seperti itu. Nah, ini yang harusnya mulai ditinjau kembali gitu ya. Akhirnya dari pihaknya masing-masing. Jangan menganggap sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi ya berusaha lah gitu ya. Mungkin masakannya kurang enak sehingga orang tidak mau lari ke situ misalnya. Mungkin kurang bersih makanannya, ya udah berpikir positif.
membenahi dirinya sendiri supaya menjadi ramai tadi. Insya Allah dengan positif seperti itu dan berdoa pasti ada jalan keluar yang lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi satu hal yang memang perlu ditinjau kembali gitu. Mungkin begitu Mas Iqbal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada teman-teman yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada? Ya, baik. Kalau memang tidak ada, saya ingin dokumentasi dulu. Silakan on cam, teman-teman, supaya kita bisa melihat wajahnya teman-teman, gitu ya. Ya, silakan on cam yang lain, yang belum. Masih banyak yang belum. Yang on cam bisa dihitung ini berapa ini 5, 10. Ya, kalau kalau gini kan kelihatan saya kan tahu. Nah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu kan tahu semua. Oke, walaupun nggak semua yang on cam, nggak apa-apa, sudah mewakili. Oke, saya simpan dulu. Oke. Memang kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, saya tunggu. Bu Ida, Ya, saya ingin bertanya lagi mengenai tugas, Bu. Mengenai tugas itu dimulai dari minggu depan ya, Bu. Itu secara pembagian kelompoknya seperti apa, Bu? Apakah nanti akan direkap dan diupload di learning atau seperti apa? ya. Untuk data itu nanti saya akan mungkin bisa dibantu Bu Widya ya nanti untuk berkaitan karena absennya ada di sana, jadi saya menunggu Bu Widya nanti seperti apa. Kemudian mungkin yang kalau memang teman-teman ingin mencari kelompok sendiri atau diurutkan dari absen. Kalau semisal boleh memilih kelompok sendiri, bisa, Bu. Kalau memilih kelompok sendiri, berarti silakan di list masing-masing kelompoknya supaya tidak ada yang ketinggalan dari mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, nanti sisanya kalau misalnya masih ada yang belum mendapatkan, berarti masuk ke kelompok paling terakhir. Jadi yang sudah ada masuk kelompok yang lebih awal, bisa begitu. Baik, Bu. Menyesuaikan Berarti nanti kalau semisalnya di list, misalnya kita milih kelompok sendiri nih, Bu. Berarti nanti kita japri ke Bu Widya ya, Bu? Ya. Ada grup kelas? Oke, baik, Bu. Ada, Bu. Nah, bisa di list di grup kelas. Jadi nanti misalnya di list aja dari kelompoknya nomor 1 ya ketuanya siapa, kemudian anggotanya di bawahnya ada berapa orang itu. Kemudian kelompok 2 siapa, kelompok 3 dan seterusnya. Jadi namanya nanti masing-masing kelompok sudah tercatat 5 orang, tinggal nanti yang terakhir seperti apa. Yang belum mengelis nama-nama berarti otomatis masuk di yang terakhir kayak gitu aja. Dia akan menyesuaikan di situ. Jadi yang sudah-sudah nanti tinggal checklist data di sini akan kita data nama-namanya tadi. Itu kalau memang kita tidak ikut untuk mendata gitu ya. Jadi teman-teman di kelas aja, kelompok kelas.
Mungkin bisa Baik ditambahkan Bu Ida, nama terima Ibu di kasih. kelompok kelas supaya nanti Ibu tahu juga siapa saja anggotanya di masing-masing kelompok begitu. Supaya tahu karena nanti Ibu juga harus melaporkan membuat rekapan absensi tersendiri juga nanti di terakhir. Paling tidak Ibu tahu dulu dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin seperti itu, Mbak Wiji. Baik Bu, berarti satu kelompok tuh totalnya 5 orang ya Bu? Iya, 5 orang. Oh, nggih. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Bu Widya. Bu Widya sudah bergabung kembali. Ya, Bu Ida. Aduh, mohon maaf. Ini temu putus nyambung ternyata. Ya, oke, enggak Ada, apa-apa. ada. Kita tadi sudah berbincang-bincang banyak ya. Berkaitan dengan ada tugas, Bu Widya nanti bisa dikondisikan untuk teman-teman ya. Iya, baik Bu Ida. Satu kelompok 5 orang begitu ya Bu ya? Kelompok 5 orang, jadi nanti tinggal dikondisikan. Berapa sebenarnya jumlah kita semua? Tidak sampai 40 Bu Ida. Oke, ya. Iya. Karena Nanti nanti berkaitan dengan materinya yang akan saya berikan, jadi akan saya sesuaikan jumlahnya. Jadi biar saya tahu persis jumlahnya berapa. Kalau misalnya katakanlah 7 kelompok misalnya, berarti ada 35 gitu. Nah, kemudian yang tidak aktif itu kan masuk kelompok di yang paling belakang mungkin nantinya akhirnya. Karena yang awal-awal pasti yang sudah aktif lebih dulu yang akan list data-data gitu. Jeh, Bu Widya, monggo silakan saya kembalikan ke Ibu. baik, terima kasih Bu Ida. Teman-teman nanti kita list di WhatsApp grup ya. Jadi ketuanya siapa, kemudian anggota kelompoknya siapa. Pasti semuanya sudah masuk supaya bisa terekap dengan baik nantinya untuk satu kelompoknya begitu. Baik, karena perkuliahan juga sudah disampaikan, tugas-tugas sudah disampaikan oleh Bu Ida. Kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Ida atas pemaparannya hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang di-sharingkan semuanya bisa bermanfaat dan semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih Bu Ida, Ida. terima kasih Terima kasih Ya, Bu Bu Widya. Widya. Selamat Sampai jumpa beristirahat. ya, minggu depan. kembali.